Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih bisa berjumpa melalui video pembelajaran kali ini ya. Video kali ini itu membahas sekarang masuk ke himpunan. Mungkin sudah pada tahu kali ya, himpunan tuh di SMP kalau nggak salah ya. Kalau materi anak sekarang tuh kalau saya lihat di materi anak SMP kelas 7, tapi mungkin dasarnya. Mungkin ini juga di SMA mungkin juga ada ya. Baik, kita segera mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Himpunan itu mempunyai definisi merupakan sebuah kumpulan objek-objek yang berbeda. Ya, yang berbeda nih. Di sini. Kemudian objek di dalam himpunan disebut dengan elemen, unsur, atau anggota. Contohnya nih, himsi adalah contoh sebuah himpunan. Di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Tiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Kenapa berbeda? Pertama, jenis kelaminnya berbeda. Ada laki, ada perempuan. Nama-namanya juga berbeda. Cirinya pun berbeda juga, ya kan? Nah, di sini itu ada satu set huruf. Pertama besar, kedua kecil. Kalian lihat di bagian sini A, B, C yang bagian hijau ini satu set huruf besar. Sedangkan yang sebelah kanan yang berupa apa nih ya, kayak kereta api gitu ya, gerbongnya sama lokomotifnya tuh satu set huruf kecil. Himpunan itu dapat disajikan dengan berbagai cara. Yang pertama ada enumerasi. Enumerasi itu berarti setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contoh nih, himpunan 4 bilangan asli pertama. Misal A ya, berarti A itu ada 1, 2, 3, 4. Coba perhatikan ya. Di sini cara membuat itu ada kurung kurawa. Jadi seperti ini. Nanti nggak ada himpunan yang kayak gini ya, ini salah. Kemudian contoh yang kedua, himpunan 5 bilangan genap positif pertama. B sama dengan, berarti 5 bilangan genap positif pertama. Positif itu kan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Karena dia cuma minta 5 dan itu bilangan genap serta positif, berarti dia 4, 6, 8, 10. Oh, kurang 2 ini ya. Jadi ada 2, ini ralat 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian yang ketiga itu ada himpunan, cuma saya nggak paham nih ya. Ada himpunan pada kucing, ada Amir, ada 10, ada Paku, ada A. Mungkin himpunan kamar Amir kali ya. Kemudian yang R ada himpunan yang terdiri atas huruf A, ada huruf B, himpunan A, B, C, himpunan AC. Kemudian ada himpunan 100 buah bilangan asli pertama. Cara menuliskan keanggotaan itu ada 2. Yang pertama itu ini namanya elemen, yang ini ada elemen strip. Ini itu, yang pertama itu berarti dia merupakan anggota. Kalau dia ada gininya, elemen di strip, berarti dia bukan merupakan anggota himpunan. Contoh, A1 himpunan 1, 2, 3, 4. R-nya A, B, ABC, AC. K-nya himpunan kosong. Maka 3 terhadap A, dia elemen atau bukan? Dia adalah, karena dia ada 3 di sini, ada di sini, berarti dia 3 elemen A. Sisanya kerjakan. Untuk contoh selanjutnya ada P1, P2, P3. P1 itu himpunan AB, P2 itu himpunan AB, P3 himpunan AB. A terhadap P1 dia elemen nggak? Elemen. Hati-hati ya yang lainnya. Terus cara yang kedua yaitu simbol-simbol baku. Simbol-simbol baku itu ada huruf ya, huruf besar kapital. Ada P, N, Z, Q, R, C.
Kalau P berarti dia himpunan bilangan bulat positif, berarti mulai 1, 2, 3. Kalau N dia merupakan himpunan bilangan alami atau natural, dia dari 1, 2. Atau himpunan bilangan asli ini mungkin ya. Kemudian himpunan bilangan bulat semuanya bisa negatif, bisa sampai positif. Kalau ini kan positif berarti dari 1, rasional, real, dan kompleks. Cari ya. Contoh bilangan ini seperti apa? Bilangan rasional seperti apa? Contohnya apa? Real itu apa? Kompleks itu apa? Kemudian ada ini, himpunan yang universal itu semesta. Biasanya disebutkan dengan himpunan itu dalam huruf U. Contoh misalkan U 1, 2, 3, 4, 5 dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A 1, 3, 5. Jadi maksudnya itu kalau kita gambarkan ada 1, 3, 5 ini A, ini semesta U atau semesta, ini U semesta dengan sisanya berapa? 1, 3, 5 1, 3, 5 berarti sisanya 2 dan 4. Kemudian cara yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. Notasi ini cara membacanya gini. Himpunan X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Kalau kita mau nulis notasinya seperti ini bisa. Maka A adalah atau A sama dengan himpunan X di mana X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Itu juga boleh. Atau Bu, saya mau pakai simbol apa? Simbol baku tadi yang huruf tadi ya, P, N gitu. Bisa. Di mana A sama dengan himpunan X di mana X itu elemen dari P dan X lebih kecil dari 5. Jadi kalau kita buat langsung jawabannya itu apa? A sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan 4. Cara yang keempat yaitu diagram Venn. Diagram Venn itu ada misalkan U 1 sampai 8, A dan B sekian. Kalian lihat dulu ya. Di sini itu A-nya 1, 2, 3, 5. B-nya 2, 5, 6, 8. Angka yang sama mana? Ada 2. Ya kan? 2. Ada 5. Nah, berarti kalian buat irisan. Masih ingat kan irisan? Ini A, ini B. Irisannya berapa? 2, 5. Berarti di sini 1, 3. Di sini 6, 8. Ada himpunan semesta U atau S. Berarti yang mana? Kira-kira yang belum ada di sini berapa? 1, 2, 3, 4. Ya kan? 5, 6, 7, 8. Berarti nanti diagram Venn-nya seperti ini. Kardinalitas adalah sebuah jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya itu NA atau A bentuk mutlak ya. Itu garis 2 itu mutlak kan, nilai A mutlak. Contoh himpunan B sama dengan himpunan X di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Berarti NB-nya berapa? NB-nya ini kita tulis di sini ya jawabannya ya. Perhatikan di sini saya nggak tahu kalau zaman saya dulu sekolah 1 itu merupakan bilangan prima. Tetapi waktu saya mengajar sekarang itu ternyata bilangan prima sekarang 2 ya. Mulai dari 2 berarti oke. Lebih kecil dari 20 berarti apa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ini kan B isinya nih. Berarti ini ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga kardinalitas berarti NB-nya berapa? NB-nya sama dengan 2, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 8. Nanti di sini tugas kalian mencari nama dosen wanita prodi SU JKT.
Contohnya ada satu, yaitu saya. Berarti nanti di sini ada Mei. Kemudian siapa lagi? Cari ya. Jadi sehingga NT-nya itu berapa? Himpunan kosong atau null set, di mana himpunan dengan kardinalnya tuh 0. Notasinya tuh flux atau himpunan atau kurung-kurung awal nggak ada sama sekali angka atau apa. Contoh nih ya. E sama dengan himpunan X, di mana X mahasiswa kelas 2A Prodi SI UIN Jakarta berusia 5 tahun. Nah, ini pasti himpunannya kardinalnya 0. Nah, masa ada anak usia 5 tahun sudah kuliah? Itu kan nggak masuk akal ya. Maka dia himpunan kosongnya 0. Himpunan seperti ini dapat juga ditulis sebagai ini. Dan seterusnya. Himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A, sehingga notasinya A subset B. Lihat kalau di sini dia tuh mungkin kalau zaman waktu kalian SMP atau SMA nggak ada garis di bawahnya. Perhatikan ya, di sini ada garis di bawahnya. Himpunan bagian contohnya A1 himpunan 1, 2, 3 itu subset tapi ada garis di bawahnya 1, 2, 3. Ada teorema yang berlaku. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A dalamnya A. Kadang saya kalau ngomong bagian, himpunan bagian itu saya ngomongnya dalamnya. Kemudian himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jadi himpunan kosong juga merupakan elemen dari A, bagian dari A, dalamnya A. Yang ketiga, jika A di dalamnya B dan B dalamnya C, maka A pasti di dalamnya C. Himpunan kosong bagian dari A dan A pun bagian dari A. Maka himpunan kosong dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Contoh, A himpunan 1, 2, 3. Maka himpunan 1, 2, 3 dan himpunan kosong adalah improper subset dari A itu sendiri. A subset garis bawah berbeda dengan A subset B biasa. Mungkin ini loh yang saya maksudkan. Ini mungkin kalau di SMP SMA kalian dapatnya yang ini. Yang ini. Kalau ini sekarang ada baris di bawahnya. Nah, ini artinya bedanya apa, Bu? Lihat, kalau yang di bawahnya ada garisnya, itu syaratnya dia A sama dengan B. Kalau A nggak ada garis di bawahnya, kok baris di bawahnya? Garis ya, garis di bawahnya, maka dia itu A itu elemennya tidak sama dengan B. Contohnya ada 1 dan 2, 3. Maka dia proper subset dari 1, 2, dan 3. Ya kan? Misal di sini tuh maksudnya A-nya itu himpunan 1, A-nya itu himpunan 2, 3, B-nya di sini 1, 2, 3. Jadi A sama B kan, A lihat 1 di sini 1, 2, 3. A1-nya 2, 3, di sini 1, 2, 3. Jadi dia tidak sama elemennya. Himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A bukan himpunan yang sama. Jadi notasinya itu A sama dengan B. Ini ya. Kalau tidak sama berarti A dicoret seperti itu. Ini tugas ya. Coba dikerjakan. Hati-hati perhatikan kalimatnya. Kemudian untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma seperti ini. A sama dengan A, B sama dengan B, C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A.
Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Himpunan ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Kardinal tadi apa? Jumlah elemen. Jadi jumlah elemen di A sama dengan jumlah elemen di B. Nih, misal nih A1, 3, 5, 7. Maka NA-nya berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Berarti dia ada 4. NB-nya 1, 2, 3, 4. Karena jumlah A sama jumlah B-nya sama-sama dengan 4, maka dia disebut ekivalen. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Jadi notasinya apa? Seperti sini ya. Diagram Venn-nya lihat, dia tidak akan menyatu. Contoh, jika A himpunan X di mana X elemen P dan X lebih kecil B, ulang ya. Jika A sama dengan himpunan X di mana X elemen P dan X lebih kecil dari 8, serta B himpunan 10, 20, 30, dan seterusnya. Maka A ini saling lepas dengan B. Kenapa? Karena A itu elemennya apa aja? P itu tadi lihat ya di simbol baku itu maksudnya himpunan bilangan bulat positif. Jadi mulai dari 1, 2, lihat karena dia X lebih kecil dari 8 berarti dia berhentinya di 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan B itu 10, 20, 30 dia himpunan bilangan kelipatan 10, 20, 30, dan seterusnya. Ya tidak akan nyambung, jadi dia akan disjoin, saling lepas. Himpunan kuasa atau power set. Dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk itu himpunan kosong maupun himpunan A itu sendiri. Notasinya adalah PA atau 2 pangkat A, 2 pangkat M. Jika A himpunan 1, 2, maka PA-nya ini kan 2 ya, NA-nya kan 2. Jadi dia 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka PA-nya itu harus 4. 1, 2, 3, 4. Di mana himpunan kosong dan himpunan A sendiri itu merupakan himpunan kuasa. Jadi ini himpunan kosong sama himpunan A sendiri. Jadi sisanya itu apa? Himpunan 1 dan himpunan 2. Operasi terhadap himpunan itu ada beberapa ya. Ini mungkin pasti sudah kali ya, saya yakin ini sudah diajarin. Yang pertama yaitu irisan atau intersection. Rumusnya sih seperti ini ya, irisan B bla bla bla. Tapi yang penting itu hanya arsirannya. Kalian lihat arsirannya. Kalau dia irisan, berarti dia irisannya di tengah. Irisan, arsiran di tengah. Jadi kalau irisan diingat, arsirannya dia di tengah. Alias jawabannya adalah arsiran itu sendiri yang ada di tengah. Ini tugas ya. Kalau gabungan union itu berarti arsirannya semua full. Jadi ini A, arsiran B-nya sama. Berarti ini tugas. Selanjutnya adalah komplement. Lihat nih komplement. Ini ada himpunan A. Komplement A-nya itu berarti yang di arsir ini. Yang di luar A-nya. Jangan di dalam A-nya ya. Tugas. Kalau selisih lihat ya. A min B berarti dia di sini nih arsirannya. Bu, kalau B min A berarti arsirannya di sini. Tugas ya. Beda setangkup symmetric difference. Ini notasinya kayak SOR kemarin, SOR B, berarti dia lihat nih, arsirannya di kanan kiri oke, tengahnya kosong. Nanti tugas-tugas yang mengenai operasi himpunan itu saya minta kalian membuat pakai diagram Venn.
Jadi saya nggak membutuhkan jawaban yang seperti ini, tapi yang saya butuhkan diagram Venn-nya seperti apa, arsirannya seperti apa, ya. Tolong diperhatikan. Terima kasih. Nah, sifat-sifat beda setangkup, ya ada hukum komutatif, ada hukum asosiatif seperti ini. Perkalian Cartesian produk. Jadi ini A kali B, AB. Contohnya nih ada bilangan himpunan bilangan C, himpunan C di mana dia terdiri atas angka 1, 2, 3. Himpunan D terdiri atas huruf A sama B. Kalau ditanya perkalian Cartesian 2 himpunan C kali D, maka jawabnya jadi ini kamu pasangkan 1 sama A, 1 sama B. Kemudian 2 sama A, 2 sama B, kemudian 3 sama A, 3 sama B. Nah, ini tugas ya. Jadi ada A himpunan makanan, ada soto, gado-gado, nasi goreng, mie rebus. B himpunan minumannya ada Coca-Cola, ada teh, ada es dawet. Nah, berapa banyak kombinasi makanan minuman yang dapat disusun dari kedua himpunan? Jawabannya pakai Cartesian. Referensi buku yang saya gunakan masih mengacu pada Bapak Rinaldi Munir, Matematika Diskrit edisi ketiga, Informatika Bandung tahun 2007. Demikianlah materi video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk kesabarannya dalam perhatikan isi video itu yang penting ya, karena kalau online tuh mau nggak mau seperti ini, maka tolong diperhatikan dengan seksama isi video ini serta video yang saya share. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.